ولا هم يحزنون وخصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برك بحرك من أمة محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا ميسر الأمور يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة يسر ولا تعسر وبإجابتك جدير وحاجتنا كثير اللهم أنت الرحمن يا رحمن يا رحيم استجب دعانا وتقبل أعمالنا واقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم يا حنان يا منان أعطنا ما قد سألنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah oleh Allah dihidupkan lagi dari kematian kecilnya, yaitu tidur semalaman. Dalam Al-Quran Allah mengatakan walladzi tawaffakumul bil-laili wa jarahtum bin-nahar. Dialah zat yang telah mematikan kalian di malam hari dan telah menghidupkan kembali di siang hari. Bahwasanya tidur itu adalah merupakan satu kematian kecil bagi kita, sehingga di dalam doa kita setelah tidur itu yang diajarkan pada kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama mata wa ilaikan nusyur. Bersyukur kepada Allah yang sudah menghidupkan lagi setelah kematiannya. Saat ini kita oleh Allah sudah dihidupkan kembali, ya. Dan saat ini juga kita oleh Allah diberi kesehatan, ya. Sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan saja Allah terus akan memberikan kita kebaikan dalam hidup ini, sehingga kita terus akan bisa menjalani hidup ini dengan baik, ya. Dan semoga saja kita oleh Allah dijauhkan dari segala musibah, mara bahaya dan bencana dimanapun dan kapanpun, ya. Agar kita betul-betul bisa menjalani hidup ini dengan tenang, ya, dengan aman, ya. Karena bencana dan musibah itu kapanpun akan menimpa kepada kita, dan jangan sampai kita merasa aman dari hal itu, ya. Sekalipun kita berada di dalam rumah, itu bukan artian kita aman dari musibah, ya. Oleh karena itu maka kita terus memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari segala musibah, ya. Dan semoga saja juga Allah masih memberikan kita umur yang barokah, serta Allah masih mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita melanjutkan kajian tauhid kita, yaitu kitab Ad-Dasuki, ya. Pekan lalu, pertemuan yang lalu, kami menyampaikan tentang i'rab kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saat ini kami akan bacakan bab tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi nanti banyak hal memang yang perlu kami sampaikan dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak hanya kita nanti mengenal secara i'rabnya, ya, dan juga
kita nanti akan mengenal kalimat tauhid itu bagaimana cara membacanya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta malam hari ini, pagi hari ini kami akan membahas tentang keutamaan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kata di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Amma faslul awal minal arba'ati fa fi bayani hukmi hadhil kalimah. Adapun bab ataupun pasal yang pertama dari al-arba'ah, dari keempat pasal yang sudah disampaikan, ya. Fa fi bayani hukmi hadhil kalimah, yaitu menerangkan tentang hukum daripada kalimat al-musyarrafah ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa'lam annan nasa ala darbaini. Ketahuilah sesungguhnya manusia secara umum itu terbagi menjadi dua. Jadi hakikatnya manusia ataupun orang yang ada di dalam dunia ini itu pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama adalah mukmin, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua wa kafir, dan juga orang kafir. Jadi secara umum hakikatnya manusia itu terbagi menjadi dua di dalam akidahnya. Ada orang yang mukmin seperti kita, orang yang beriman kepada Allah, orang yang sudah mempunyai keimanan di dalam hatinya, orang yang sudah juga mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga ada orang yang kafir, orang yang masih belum mempunyai iman, orang yang masih ingkar, tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal mu'minu bil isolati, adapun orang mukmin yang asli, termasuk kita ini termasuk bagian orang mukmin yang asal, yang asli. Karena apa? Karena kita tidak pernah kufur dari awal, sejak lahir, bahkan kita terlahir dari keluarga orang yang beriman. Itu namanya mukmin asli, ya. Berarti ada mukmin yang palsu, Pak, bukan begitu, ya. Maksudnya ada mukmin yang dia keimanannya itu di tengah hidup perjalanannya seperti orang kafir, tiba-tiba dia beriman kepada Allah, yaitu namanya mukmin yang tidak asli karena dia pernah kafir. Tetapi orang yang dia dari awal semenjak lahir dia beriman kepada Allah, itu disebut sebagai mukmin asli, ya. Jadi kata di sini bahwa amal mukminu bil isolah, adapun orang mukmin yang asal, fayajibu alaihi, maka wajib atasnya ayyadzkuraha marratan fil umuri, itu setidaknya sekalipun dia menjadi orang mukmin yang lalai akan Allah Subhanahu wa taala, mungkin menjadi orang mukmin yang ahli durhaka, ahli maksiat atau ahli dosa, ya, orang mukmin yang bandel kalau kita bahasakan, itu setidaknya ayyadzkuraha marratan fil umur, setidaknya dia pernah mengucapkan, berzikir kalimat ini di dalam umurnya. Seumur-umur itu maksudnya sepanjang selama dia hidup di dunia, itu setidaknya dia pernah mengucapkan sekali saja kalimat tauhid la ilaha illallah, yanwi fitil kalmarroh bidzikriha, dengan niat dalam mengucapkan kalimat itu sekali saja di dalam umurnya, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata di sini bahwa setidaknya orang mukmin yang asal, orang mukmin yang tidak pernah kufur di masa hidupnya, di dalam umurnya, itu setidaknya dia berzikir, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan fil umuri, sekali saja di dalam umurnya, yanwi fitil kal marrah, yang berniat di dalam
sekali itu bidzikriha, dengan menyebutnya, dengan melafalnya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah al-wujuba sebagai kewajiban ya. Jadi tidak hanya kita sebagai orang yang beriman asli asal dari awal kita sudah menjadi orang mukmin ya. Itu keharusan bagi kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya memperbanyak kalimat itu mestinya. Jadi harus ada satu kalimat zikiran yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari lisan kita itu karena memang betul-betul kita meyakini bahwa itu adalah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu nanti dia bisa dianggap sebagai orang yang beriman ya, beriman kepada Allah itu untuk dirinya kan ya. Itu apabila orang itu hidup dari mulai kecil dia berada di lingkungannya orang-orang beriman ya. Karena gini, sekalipun dia nanti orang yang anak-anak yang terlahir dari orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi dia itu hidup di lingkungannya orang mukmin, sekalipun tidak dibimbing dengan membaca kalimat syahadah, dengan diri sendirinya dia menjadi orang beriman ya. Karena terhitungnya seseorang itu dia bisa beriman kepada Allah atau tidak itu setelah baligh, di masa balighnya ya. Kalau ada orang yang kafir, orang kafir sebelum balik dari mulai kecil anak-anak apalagi dari mulai bayi diambil anak oleh orang Islam kan ya, maka tak perlu dia untuk dibimbing membaca kalimat syahadah. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua manusia itu sama kata. Apakah dia akan terbentuk menjadi orang Nasrani ataukah dia akan terbentuk menjadi orang Yahudi ataukah dia terbentuk menjadi orang Majusi, itu lingkungan ya. Makanya ketika ada anaknya orang kafir yang diambil anak oleh orang Islam ya, itu sekalipun tidak harus dibimbing dia untuk membaca syahadat, sekalipun dia sudah agak sedikit agak sedikit berumur kan ya, mungkin umur 5 tahun 10 tahun, asalkan dia belum balik, maka tidak perlu lagi kita untuk membimbingnya untuk membaca syahadat. Karena itulah nanti yang terhitung al-mu'min bil isolah, yaitu orang mukmin yang asli. Dia orang mukmin, status mukmin yang tidak pernah kafir kepada Allah ya. Karena nanti orang yang dianggap sebagai orang mukmin yang pernah kafir kepada Allah apabila seseorang itu dia pernah menjalani hidupnya tidak beriman kepada Allah, itu kalau sudah dia pernah balik, pernah kafir di masa balik. Karena seperti yang kami sampaikan tadi itu, bahwa terhitungnya seseorang dia beriman kepada Allah ataupun tidak, ataupun terhitungnya seseorang yang sudah beriman kepada Allah dia menjadi orang yang durhaka, menjadi orang yang ahli maksiat, itu semenjak balik. Makanya ketika ada anak-anak yang belum balik dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu secara hukum, secara fikih itu tidak dicatat dosa. Dan bahkan secara hukum syar'i itu kalau ada anak mencuri kan ya, tapi dia masih belum memasuki masa ranah balik dia, itu tidak perlu dihukum ya. Kenapa? Karena belum tercatat baginya akan perintah dan juga larangan ya. Jadi makanya dalam keterangan itu bahwa anaknya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah apabila dia mati di masa belum balik, maka dia semuanya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga, seperti halnya yang Allah sampaikan itu di dalam surat Al-Ahzab ya. Itu bahwa dalam surat Al-A'raf ya, yang artinya Al-A'raf itu adalah tebing tinggi pemisah antara surga dan neraka. Di situ ada ayat yang Allah menceritakan bahwa ada orang-orang itu, kata Allah di situ dalam Al-Quran, itu dia yang letaknya tidak di neraka dan tidak di surga ya. Allah bahasakan di situ rijalun, jadi orang laki-laki itu yang letaknya tidak di surga dan tidak di neraka, tetapi pada akhirnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga ya. Di situ ditafsirkan oleh para ulama,
yang dimaksudkan Allah di situ adalah orang-orang yang tidak di surga dan tidak di neraka adalah anak-anaknya orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang belum baligh ya. Makanya ulama berpendapat bahwa sekalipun dia anaknya orang Yahudi, kalau dia mati sebelum baligh pasti nanti akan masuk surga karena belum tercatat baginya dosa dan juga pahala. Sehingga di sini di dalam kitab ini disampaikan bahwa secara umum orang itu terbagi menjadi dua di dalam akidahnya, di dalam keimanannya. Pertama ada orang mukmin yang asli, yang ngasal. Maksudnya ngasal itu ya dari semenjak sebelum balik dia sudah menjadi orang mukmin. Ataupun nanti orang kafir, dia yang hidupnya di lingkungan orang mukmin sebelum balik. Kemudian setelah besar ya tentunya dia akan mengikuti orang tua asuhnya, orang tua yang mengangkatnya. Itu pun juga dikatakan sebagai orang mukmin asal. Lah orang mukmin yang asal kayak kita ini itu tuntutan untuk membaca kalimat syahadat, tuntutan untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya sekali saja di dalam seumurnya. Asalkan kalimat itu kita baca betul-betul yakin bahwa ini adalah merupakan satu kewajiban. Artinya tidak hanya sekedar kita baca karena mungkin dijadikan sebagai zikiran-zikiran, amalan-amalan ya. Memang itu boleh maksudnya. Tetapi harus ada kalimat itu yang kita ucapkan dari lisan kita itu karena memang betul-betul kita meyakini bahwa itu adalah merupakan satu kewajiban ya. Karena apa? Karena memang kalimat itu yang kita baca dengan kewajiban, kita meyakini bahwa itu adalah kewajiban, itulah yang sah, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala amalan, bacaan, wiridan apapun yang kita baca itu seharusnya itu memang karena Allah, bukan karena apapun ya. Ya seperti halnya sholawat kan ya. Sholawat itu kan bagus untuk kita baca, tetapi kita bacanya itu memang betul-betul itu ada harapan untuk mendapatkan syafaat sehingga sudah tidak lagi kita itu mentarget bacaan-bacaan itu. Karena kebiasaan kita mungkin kan ya, itu kan semua bacaan amalan itu kita kaitkan dengan materi kan ya. Oh membaca salawat sekian pasti akan lunas hutang kan seperti itu tidak bagus seperti itu kan ya. Oh membaca istighfar sekian akan usaha lancar, itu tidak bagus ya. Sekalipun boleh maksudnya. Jadi untuk kita berzikir kepada Allah itu harus murni karena untuk pertama kalau memang itu zikiran yang hubungannya dengan Allah ya, seperti membaca istighfar ataupun tasbih itu karena untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena pahala mestinya. Sekalipun di dalamnya itu ada faedah-faedah tertentu ya, seperti membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu kan ada faedahnya ya, bisa dilancarkan usahanya oleh Allah, bisa mungkin dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT, ataupun membaca istighfar kan ya, istighfar itu juga ada faedahnya, bisa oleh Allah dibuka pintu kebaikan dan rezekinya ya. Tetapi jangan itu tuh maksudnya tujuannya ya. Harus memang betul-betul tujuan kita beristighfar itu untuk meminta ampun kepada Allah atas segala dosa. Harus betul-betul ketika kita membaca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu karena memang betul-betul kita memuji Allah dan mengagungkan Allah. Harus betul-betul ketika kita membaca sholawat, terutama di bulan ini, bulan Rabiul Awal kan ya, itu harus betul-betul karena cinta kepada Rasulullah SAW, bukan karena kita membaca sholawat itu agar hutangnya lunas. Dengan sholawat ini mungkin Allah bisa melunaskan hutang. Memang boleh seperti itu karena faedahnya sholawat itu besar, tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Artinya jangan selalu mengaitkan zikiran dan amal itu kepada materi ya, karena nanti kita itu ketika kita mengaitkan bacaan, zikiran itu dikaitkan dengan materi, mesti kita itu akan ada kekecewaan di dalam hati. Di saat kita mungkin sudah baca sholawat 10.000 kali bahkan setiap malamnya kan ya, ternyata kok utang saya tak lunas-lunas lah, akhirnya kita kecewa kan ya. Padahal tujuan kita membaca sholawat itu karena ada rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW.
kita baca salawat itu karena ingin syafaat dari Rasulullah. Lah kalau kita memang betul-betul membaca ikhlas karena itu, karena ada rasa cinta kita kepada Rasulullah, nanti faedah itu akan datang sendiri. Nanti manfaatnya itu akan datang sendiri tanpa harus dijadikan sebagai tujuan utama. Maka Allah akan memberikan faedahnya di dalam bacaan sholawat, di dalam bacaan istighfar, dan di dalam bacaan zikiran-zikiran yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada apa yang kami bacakan di dalam kitab ini, bahwa di sini sampaikan setidaknya orang mukmin itu yang asli, yang asal, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekali di dalam umurnya itu karena kewajibannya akan untuk membaca kalimat itu, artinya karena betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taraka dzalika, apabila dia meninggalkan akan hal itu, fa huwa asin, maka dia termasuk orang yang durhaka, termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah termasuk orang yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah, maka tentunya dosa. Wa imanuhu sahihun, sekalipun imannya sah, sekalipun imannya diterima oleh Allah. Jadi kalau seandainya ada di antara kita itu baca kalimat la ilaha illallah itu bukan karena kewajiban dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita niatnya, tapi karena mungkin yang lainnya atau hanya sekedar kan ya, maka itu tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak ada sekali saja yang kita ucapkan dari lisan kita itu yang karena betul-betul Allah kan ya, maka kita termasuk orang yang durhaka kepada Allah sekalipun iman kita diterima ya. Kemudian summa yambaghi lahu ayyuktsira min dzikriha, dan harus baginya orang mukmin itu memperbanyak memang untuk berzikir menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah ba'da adail wajibi, setelah dia mengerjakan kewajibannya, kama asyarna ila dzalika, seperti halnya yang telah kami isyarakan akan hal itu biqaulina fi aslil aqidati, dengan perkataan kami di asalnya akidah ya. Fa'alal aqili ayyukthira min dzikriha, maka seharusnya orang yang mempunyai akal sehat yaitu untuk memperbanyak mengucapkan berzikir dengan kalimat ini, mustahdiran limahtawat alaihi, untuk menghadirkan menghidupkan hati agar hati itu hidup ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghadirkan Allah, untuk merasakan akan kehadiran Allah di dalam hati kita. Itu tujuannya untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Wa ya'rifu ma'naha, dan harus paham akan arti, akan maksudnya. Tidak hanya sekedar kita tahu arti secara lafziahnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu kan arti secara lafziah. Akan tetapi kita harus ngerti, paham apa maksudnya di situ akan kalimat tauhid la ilaha illallah yang dijadikan sebagai kalimatul musyarrafah, kalimat yang agung, kalimat yang paling mulia. Bahkan kalimat itu merupakan satu kalimat titik utama terciptanya alam semesta ini karena kalimat la ilaha illallah. Kita dihidupkan karena kalimat la ilaha illallah, kita mati juga karena kalimat la ilaha illallah, kita nanti dibangkitkan dari alam kuburnya karena kalimat la ilaha illallah. Bahkan Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka itu karena la ilaha illallah. Makanya kata di sini bahwa kita harus tahu, paham akan hal itu, apa yang terkandung makna di dalam kalimat al-musyarrafah la ilaha illallah ya. Awalan yantafi'a bi dzikriha dunyan ukhra, agar apa? Agar bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Nah, kemudian wa amal kafir, dan adapun orang yang kafir, orang tidak beriman kepada Allah, orang yang ingkar ya. Fa dzikruhu li hadzal kalimah wajibun, maka untuk menyebutkan kalimat ini wajib. Jadi bagi orang kafir, orang tidak beriman kepada Allah, maka wajib untuk mengucapkan kalimat ini fi sihhati imanihi ya, sebagai kesahan imannya, syarat sebagai kesahan
imannya. Jadi kalau ada orang kafir dia mau menjadi orang beriman itu, maka syaratnya harus satu, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Fi sihhati imanil qalbi, sebagai kesan iman di dalam hatinya, ma'al qudrati, kalau dia mampu, kalau dia bisa mengucap, ya, sempat, artinya dalam hidupnya, ya, dia sempat mampu untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa in ajaza anha, kalau dia tidak mampu, tidak bisa untuk mengucapkan itu, ba'da husuli imanil al-qalbi, setelah ada keimanan di dalam hatinya, dia percaya bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah, bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah, bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad, tetapi dia tidak mampu untuk mengucapkan, ya. Kata di sini, kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat itu, setelah ada keimanan di dalam hatinya, limufa'ajatil maut lahu, tiba-tiba kok dia mati, wa nahwi dzalika, atau seperti daripada itu, artinya tiba-tiba dia meninggal, entah itu meninggalnya karena sakit ataupun kecelakaan, maka saqata anhul wujub, maka gugurlah kewajiban itu, wa kana mu'minan, dan orang itu tercatat menjadi orang yang beriman. Jadi kalau seandainya ada orang kafir, kan ya, dia kafir asli dari awal sampai dari lahir sampai dewasa dia tidak beriman kepada Allah, dan kemudian agar dia bisa menjadi orang mukmin itu kan syaratnya harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataupun bersyahadat, ya. Kalau dia mampu. Tetapi kalau seandainya ada orang kafir tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan tetapi ada iman di dalam hatinya, dia percaya itu, maksudnya bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, dan mulai dia percaya setelah dia menjalani hidupnya ataupun setelah dia pelajari, kan ya, ternyata baru dia menemukan kebenaran akan Tuhan sebenarnya adalah Allah, ya. Dia beriman kepada Allah, ya. Dia percaya bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah, tetapi dia sepanjang hidupnya belum sempat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai akhirnya dia meninggal, ya. Limufaja'atil maut, kalau di sini disampaikan, sampai akhirnya tiba-tiba dia meninggal, maka orang itu tercatat sebagai orang yang beriman sekalipun belum pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contohnya siapa? Abu Thalib. Jadi paman Rasulullah Abu Thalib itu, makanya ada ulama yang berpendapat dia sebenarnya beriman kepada Allah, dia sudah menjadi orang mukmin. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia itu percaya, yakin benar bahwa ponakannya Rasulullah itu adalah utusan dari Allah, bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar akan ketuhanannya, tetapi dia tidak mampu untuk mengucapkan. Tidak mampunya itu bukan karena dia tidak bisa lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena tidak mempunyai ada tekanan-tekanan orang-orang yang ada di sampingnya, sehingga merasa berat, ya. Sehingga sekalipun dia belum pernah mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah, tetapi rasa kecintaannya kepada Rasulullah itu begitu besar di dalam hatinya, bahkan akan mengancam orang-orang yang mengganggu ponakannya Nabi Muhammad. Lah, sampai akhirnya dia meninggal, ya. Meninggal secara zahir, secara syariah dia belum mengucapkan kalimat tauhid, sehingga secara zahir tercatat dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya Abu Thalib itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena sekalipun dia belum pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi sudah menyimpan iman di dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kata di sini bahwa kalau ada orang kafir, kan ya, dia kalau untuk menjadi orang mukmin kan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syaratnya, kunci utamanya, kan ya, kalau mampu, ya. Tapi kalau tidak mampu, asalkan ada iman di dalam hatinya, kemudian keburu mati secara mendadak, ya, yang menjadi kewajiban baginya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau membaca kalimat syahadat, ya, dia beriman sebenarnya, sudah menemukan kebenaran akan Tuhan, yaitu Allah, ya. Maka sekalipun dia tidak pernah mengucapkan kalimat itu, kalau dia ada iman di dalam hatinya akan Tuhannya itu Allah, nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu dicatat sebagai orang yang beriman kepada
kepada Allah, dan ada kemungkinan orang itu juga akan masuk surganya Allah, ya, sekalipun dia secara zahir terlihatnya kasat mata itu adalah orang kafir, sampai matinya dia kafir, tapi karena di dalam hatinya beriman, dia akan dia dicatat sebagai orang beriman. Dulu juga ada ceritanya di dalam di masanya Rasulullah kan, ya, itu ada orang Yahudi sepanjang hidupnya dia Yahudi, tiba-tiba dia mati. Akhirnya ada seorang yang memimpikan bahwa orang itu masuk surga, sehingga kaget orang itu yang bermimpi bahwa orang itu masuk surga. Itu kenapa kok bisa masuk surga? Itu kan orang Yahudi. Ya karena ternyata dia sebenarnya sudah menyimpan iman di dalam hatinya. Oleh Allah sudah dicatat dia sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan terlalu istilahnya buruk sangka kepada orang kan, ya. Ya bisa jadi orang-orang yang saat ini dia tidak beriman kepada Allah kan, ya, kematiannya dia menjadi orang yang husnul khotimah, ya. Sekalipun dia mungkin secara zahir dia kafir, ya. Kenapa? Mungkin bisa jadi dia sebenarnya sudah beriman kepada Allah, cuman belum sanggup untuk melafalkan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai syarat untuk kesahan imannya, agar dia menjadi orang mukmin, agar dia menjadi orang yang beriman kepada Allah, agar dia menjadi orang muslim, ya. Jadi kata di sini bahwa orang kafir yang dia tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetapi menyimpan iman di dalam hatinya sampai akhirnya dia meninggal, maka orang itu dikatakan sebagai orang mukmin. Kalau orang mukmin ya tentunya sama dengan kita, akan mendapatkan balasan yang sama, yaitu balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal masyhur, ini adalah pendapat yang masyhur min madzahibil ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Ini dari bagian pendapatnya ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa qila la yasihul iman, sekalipun ada memang ulama yang berpendapat imannya tidak sah, ya, biduniha, karena dia tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mutlaqan. Wala farqa fi dzalika bainal mukhtar wal ajiz, karena ulama yang berpendapat di sini yang berpendapat tidak sah itu tidak ada bedanya, itu maksudnya antara orang itu mampu ataupun tidak mampu. Syarat utamanya untuk menjadi orang mukmin itu harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sebagian ulama berpendapat, ya. Ya artinya apa? Bahwa mesti dalam masalah ranah hukum itu mesti ada khilafiyah ulama, ya. Tetapi paling tidak setidaknya ini sudah dimasyhurkan, sudah diperbolehkan, sudah dipendapati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sekalipun ada yang berpendapat itu tidak sah. Bagi orang tadi itu yang kafir kemudian menyimpan iman di dalam hatinya tetapi belum sempat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mungkin tidak bisa kan, ya, karena ajasnya, karena tidak mampu, keburu mati, maka dia akan menjadi orang mukmin, ya, menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, ya. Kemudian kata di sini waqila yasihul iman, ada juga sebagian pendapat itu yang mengatakan sah imannya biduniha, tanpa harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah mutlakan secara mutlak. Wa in kanat tariku laha, apabila orang itu yang meninggalkannya baginya ikhtiaran asian, yaitu mampu, cuman tercatat dia itu orang yang ahli durhaka kepada Allah. Kama fi haqqil mu'min bil isalah, sebagaimana halnya yang ada di dalam haknya orang mukmin yang asli. Idza nafaqa biha, apabila dia mengucapkan dengannya, walam yanmil wujub, dan dia tidak berniat akan kewajiban, ya, musyahadatil aqwal, dan menurut pendapat-pendapat yang menjadi khilafiyah ulama, ada yang mengatakan sah ataupun yang tidak, ya, maka yang paling diunggulkan itu adalah pendapat yang pertama, yaitu menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi Bapak Ibu, bahwa orang mukmin itu yang semasa hidupnya pun dia sering membaca, tapi bukan karena kewajiban, ya, itu tetap didosa oleh Allah sekalipun imannya sah. Yang kemudian kalau ada orang kafir
dia belum sempat membaca kalimat la ilaha illallah ataupun belum sempat membaca syahadat kan ya, tetapi ada iman di dalam hatinya, maka menurut pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah dia sudah dikatakan orang yang beriman, asalkan di dalam hatinya dia menyimpan iman, percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, sekalipun belum pernah mengucapkan kalimat syahadat. Sekalipun kalimat syahadat itu sebagai syarat kunci awal utama seseorang, dia bisa dikatakan sebagai orang muslim dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut ahli sunnah wal jamaah itu kalaupun dia tidak mampu mengucapkan, belum pernah sama sekali sampai dia akhirnya meninggal, asalkan di dalam hatinya itu ada iman kepada Allah, maka dia sudah dikatakan sebagai orang mukmin. Ya tentunya karena dia orang mukmin sekalipun ahli durhaka, maka tetap akan mendapatkan azab dari Allah yang pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Ya mungkin ini untuk pagi hari ini yang dapat kami sampaikan di dalam keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan saja ini menjadi bahan pemahaman bagi kita bahwa pertama begitu pentingnya kita untuk melanggengkan ya, mengkontinukan membaca kalimat la ilaha illallah, tetapi membaca kalimat la ilaha illallah dan pikiran apapun itu haruslah kita betul-betul yakin ya bahwa ini hanya adalah merupakan satu kewajiban bagi kita ya. Dan yang kedua itu bahwa orang kafir yang dia sekalipun belum sempat untuk mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi sudah ada iman di dalam hatinya, maka dia dikatakan orang yang beriman kepada Allah, sama dengan kita ya, seperti itu. Ya mungkin dari apa yang kami sampaikan ini ada yang mau ditanyakan ya? Tidak ada Bu ya, Pak ya? Ya. Ini masih kami akan sempurnakan di pertemuan berikutnya ya. Kalau mungkin tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Dari apa yang kami sampaikan melalui kitab ini, kitab Tauhid Ad-Dasuki ya. Mari kita tutup dengan doa ya. Semoga saja segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita juga diterima oleh Allah, dan semoga juga doa-doa kita, keinginan kita, hajat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Allahumma anta la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin anta akhidhu min nasyati inna rabbi ala siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin muslimat minat ala ahya minhum wal amwat. Allahumma tahhir qulubana wa tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa anfa' ulumana wa taqabbal a'malana wa qdi hajatina wa ilal khairi qarribna wa anish syarri ba'idna. Allahumma istajib du'ana ya Allah bihaqqika wastajib du'ana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wastajib du'ana ya Allah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alayka ya habibana ya syafi'ana ya rasulana qad hilatuna adrikna ya Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian dulu dari kami, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.